Terbukti, cara mengatasi 5 penyebab lansia susah tidur atau insomnia. Bapak Ibu jujur nih, apakah Bapak Ibu sering bangun tengah malam lalu sulit tidur lagi? Atau malah baru bisa tidur justru saat azan subuh mulai terdengar? Kalau iya, tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Tahukah Bapak Ibu bahwa menurut penelitian, lebih dari separuh lansia mengalami kesulitan tidur di malam hari? Tapi sayangnya, banyak yang menganggap itu wajar karena faktor usia. Padahal, tidak selalu begitu. Hari ini kita akan bahas bersama 5 penyebab umum kenapa lansia sering susah tidur di malam hari. Dan yang lebih penting, solusi alaminya yang bisa dilakukan di rumah. Tanpa obat kimia, tanpa ribet dan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya, karena setiap penyebab akan disertai solusi yang bisa membantu tidur Bapak dan Ibu jadi lebih nyenyak. Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel Semangat Sehat Lansia. Tempat kita belajar bersama tentang kesehatan, kebahagiaan, dan semangat di usia lanjut. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tenang, dan nanti malam bisa tidur nyenyak ya. Seperti biasa, sebelum mulai, yuk kita absen dulu di kolom komentar. Tulis nama dan kota asal Bapak Ibu yang sedang menonton sekarang. Saya senang sekali membaca komentar dari berbagai daerah, mulai dari Medan sampai Makassar, dari Surabaya sampai Pontianak. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan topik-topik kesehatan penting lainnya. Sebelum kita bahas penyebabnya satu persatu, kita perlu pahami dulu, kenapa sih tidur itu begitu penting untuk kita yang sudah berusia lanjut. Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga saat tubuh kita bekerja memperbaiki diri. Saat kita tidur, sel-sel tubuh yang rusak mulai diperbaiki, otak kita menyimpan dan merapikan ingatan, dan hormon-hormon penting mulai diproduksi agar tubuh tetap seimbang. Tidur juga menenangkan pikiran, menurunkan hormon stres, dan membantu memperkuat sistem ketebalan tubuh. Tapi saat tidur kita kurang, efeknya bisa langsung terasa. Bangun pagi terasa lemas, emosi jadi lebih sensitif, mudah tersinggung, sering lupa naruh barang, susah fokus, bahkan jalan pun bisa terasa kurang seimbang. Kalau dibiarkan terus-menerus, kurang tidur bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Menurut sebuah penelitian dari National Institute on Aging, lansia yang tidurnya kurang dari 6 jam per malam mengalami penurunan fungsi otak lebih cepat dibandingkan yang tidurnya cukup. Artinya, tidur bukan cuma soal nyaman, tapi soal menjaga otak tetap tajam dan tubuh tetap kuat di usia tua. Bayangkan ya, seorang nenek yang sudah lelah karena begadang semalaman, paginya masih harus masak dan menjaga cucu. Wajahnya tampak lesu, langkahnya pelan, dan kadang saat bicara pun suka lupa kata-kata. Tidurnya kurang dari 6 jam semalam sudah berlangsung hampir 3 bulan. Itu bukan semata karena usia, tapi bisa jadi karena kurang tidur yang menumpuk dari malam ke malam. Jadi, kalau selama ini tidur dianggap hal sepele, mungkin sekarang saatnya kita ubah cara pandang itu. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah pondasi penting untuk hidup sehat, mandiri, dan tetap aktif di usia lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke penyebab pertama kenapa banyak lansia susah tidur di malam hari meski tubuh sudah lelah. Penyebab pertama kenapa banyak lansia susah tidur di malam hari adalah karena penurunan hormon melatonin. Melatonin ini adalah hormon alami dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita. Saat hari mulai gelap, tubuh sebenarnya memberi sinyal, sudah malam nih, waktunya istirahat. Tapi seiring bertambahnya usia, terutama setelah kita melewati usia 60 tahun, produksi melatonin mulai menurun secara alami. Artinya, tubuh tidak lagi memberikan sinyal yang kuat untuk merasa mengantuk di malam hari. Akibatnya, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, mata masih terasa segar. Baru bisa tidur jam 1 atau bahkan jam 2 malam. Faktor yang memperparah kondisi ini bukan cuma karena usia, tapi juga karena gaya hidup kita sehari-hari. Misalnya, jarang terkena sinar matahari pagi, terlalu banyak waktu di dalam rumah, atau terlalu lama menatap layar handphone dan televisi di malam hari. Semua itu membuat produksi melatonin makin berkurang. Ciri-cirinya pun khas banget. Mata sulit terpejam meski badan sudah lelah. Tidur jadi sangat dangkal, mudah terbangun oleh suara kecil. Dan setelah bangun di tengah malam, sulit untuk tidur lagi.
Kalau dibiarkan terus-menerus, tubuh jadi tidak segar, pikiran lebih mudah lelah, dan akhirnya kualitas tidur pun menurun. Lalu apa solusi alaminya? Tenang, ada beberapa cara sederhana yang bisa Bapak Ibu coba di rumah. Yang pertama, berjemur di pagi hari. Cukup duduk di teras rumah atau jalan kaki santai sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi selama 15 sampai 20 menit. Sinar matahari pagi ini membantu tubuh mengatur ulang jam biologisnya dan secara alami meningkatkan produksi melatonin di malam harinya. Yang kedua, kurangi paparan sinar biru dari layar HP, TV, atau laptop di malam hari. Sinar biru ini bisa menghambat produksi melatonin. Kalau bisa, 1 jam sebelum tidur, matikan layar dan ganti dengan aktivitas santai seperti membaca buku, mendengarkan audio lembut, atau berzikir sebelum tidur. Yang ketiga, bantu tubuh memproduksi melatonin lewat makanan. Beberapa makanan yang mengandung triptofan dan magnesium bisa membantu tubuh tidur lebih mudah, seperti pisang, almond, susu hangat, atau sedikit dark coklat. Konsumsi secukupnya, sekitar 1 jam sebelum tidur. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Saya teringat dengan salah satu penonton kita dari Tulung Agung. Beliau sudah berusia 72 tahun. Beliau cerita sejak pensiun, tidurnya kacau. Setiap malam baru bisa tidur jam 2 malam, dan bangun selalu dalam keadaan lemas. Setelah rutin berjemur setiap pagi, mengurangi main HP malam hari, dan ngemil pisang kecil sebelum tidur, beliau kirim pesan katanya begini, "Saya sekarang bisa tidur jam 9 malam, bangun jam 4 pagi. Badan lebih segar, hati juga lebih tenang. Dan yang paling menyenangkan, semua itu dilakukan tanpa obat tidur, hanya dengan cara alami." Jadi kalau Bapak Ibu merasa makin malam makin susah mengantuk, coba periksa kembali, apakah pola hidup kita sudah mendukung produksi melatonin? Kadang tubuh kita tidak butuh obat, hanya butuh sedikit bantuan alami agar bisa kembali tidur dengan nyaman. Dan juga pastikan Bapak Ibu mendapatkan cukup banyak makanan dengan padanan gizi yang baik, agar tubuh bisa tetap memproduksi hormon melatonin dengan baik. Penyebab kedua yang sering membuat lansia sulit tidur nyenyak di malam hari adalah karena sering buang air kecil berulang kali di malam hari. Kondisi ini disebut dengan nokturia, dan ini termasuk keluhan yang sangat sering dialami para lansia. Biasanya, di usia muda, kita bisa tidur semalaman tanpa perlu ke kamar mandi. Tapi seiring bertambahnya usia, tubuh mulai mengalami perubahan fungsi pada ginjal dan kandung kemih. Produksi urin di malam hari jadi meningkat, dan otot di sekitar kandung kemih mulai melemah, sehingga rasa ingin buang air kecil jadi lebih sering muncul. Akibatnya, tidur sering terputus di tengah malam. Dan yang lebih berat lagi, setelah kembali dari kamar mandi, sulit untuk tidur lagi. Kondisi ini membuat kualitas tidur menurun drastis, meski durasi tidur terasa cukup lama. Nokturia ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari konsumsi cairan yang berlebihan sebelum tidur, hingga adanya gangguan kesehatan seperti pembesaran prostat pada pria atau penurunan hormon antidiuretik pada lansia. Tapi jangan khawatir, ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu mengatasinya. Yang pertama, atur waktu minum. Bukan berarti harus mengurangi cairan secara drastis, tapi cukup dengan membatasi minum 2-3 jam sebelum tidur. Kalau biasanya minum segelas sebelum tidur, coba ganti dengan hanya 2-3 teguk saja. Dan pastikan kebutuhan cairan harian tetap terpenuhi di siang hari. Yang kedua, hindari minuman berkafein atau minuman manis di sore dan malam hari. Kopi, teh, soda, atau coklat panas bisa meningkatkan produksi urin dan memicu rasa ingin buang air kecil lebih sering di malam hari. Sebagai gantinya, Bapak Ibu bisa memilih air putih hangat atau susu hangat tanpa gula. Selain lebih menenangkan, juga membantu tubuh bersiap untuk tidur. Yang ketiga, coba latih kandung kemih di siang hari. Caranya sederhana. Tahan keinginan buang air kecil selama 5 hingga 10 menit setelah rasa ingin muncul. Latihan kecil ini bisa membantu memperkuat otot di sekitar kandung kemih, sehingga di malam hari, tubuh bisa menahan lebih lama tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi.
Saya teringat dengan salah satu penonton kita dari Bandung. Beliau berusia 75 tahun dan setiap malam bisa ke kamar mandi sampai 4 kali. Akhirnya, beliau selalu merasa lelah setiap pagi dan mengira itu karena faktor usia semata. Tapi setelah beliau mulai membatasi minum 2 jam sebelum tidur, menghindari teh di sore hari, dan rutin melatih kandung kemih di siang hari, hasilnya luar biasa. Dalam 2 minggu saja, beliau hanya terbangun 1 kali di malam hari. Tidur pun jadi lebih nyenyak dan paginya bisa bangun dengan tubuh segar. Beliau bahkan bilang, rasanya seperti tidur muda lagi. Kadang tubuh hanya butuh sedikit disiplin dan perhatian. Tidak selalu harus dengan obat, tapi dengan memahami pola tubuh kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, coba mulai dari kebiasaan kecil ini dulu. Karena tidur yang nyenyak berawal dari tubuh yang tenang dan teratur. Penyebab ketiga yang sering membuat lansia sulit tidur nyenyak di malam hari adalah karena rasa cemas dan pikiran yang terlalu aktif di malam hari. Banyak orang mengira sulit tidur hanya soal fisik, padahal pikiran dan perasaan punya pengaruh yang sangat besar. Saat malam tiba, suasana menjadi lebih sepi dan tubuh mulai beristirahat. Tapi di saat itu juga, pikiran justru mulai berjalan sendiri. Ada yang teringat masa lalu, ada yang memikirkan anak-anaknya, ada juga yang cemas tentang kesehatan atau takut menjadi beban bagi keluarga. Perasaan seperti itu wajar sekali, karena semakin bertambah usia, tanggung jawab dan kekhawatiran justru sering bertambah. Masalahnya, saat otak terus aktif di malam hari, tubuh tidak bisa sepenuhnya rileks. Hormon stres seperti kortisol meningkat dan itu membuat tubuh sulit untuk tertidur. Akhirnya, kita hanya bisa berbaring di tempat tidur, mata menatap langit-langit kamar sementara waktu terus berjalan, dan rasa kantuk tidak juga datang. Kalaupun berhasil tidur, tidurnya jadi dangkal dan mudah terbangun. Yang pertama, cobalah membuat rutinitas relaksasi ringan sebelum tidur. Bisa dengan berzikir, berdoa, membaca buku ringan, atau sekedar duduk tenang sambil menarik nafas pelan. Biasakan lakukan aktivitas yang sama setiap malam, karena otak kita akan belajar mengenali sinyal bahwa sudah waktunya beristirahat. Yang kedua, sebelum tidur, tulis semua hal yang ada di kepala. Apapun yang membuat cemas, takut, atau khawatir, tulis saja di kertas. Tujuannya bukan untuk mencari solusi, tapi untuk mengeluarkan beban pikiran dari kepala. Dengan begitu, otak terasa lebih ringan dan tubuh pun lebih mudah untuk tidur. Yang ketiga, lakukan latihan pernafasan perlahan. Tarik nafas dalam 4 hitungan, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Ulangi 3-5 kali. Latihan sederhana ini bisa menurunkan detak jantung, meredakan kecemasan, dan membuat tubuh merasa lebih tenang. Saya teringat dengan salah satu penonton kita dari Yogyakarta. Beliau berusia 70 tahun dan setiap malam sulit tidur karena banyak pikiran. Katanya begitu lampu dimatikan, semua pikiran langsung datang. Takut sakit, takut sendirian, takut tidak berguna. Akhirnya saya sarankan beliau membuat ritual kecil sebelum tidur. Setiap malam, beliau menulis 3 hal yang disyukuri hari itu, menarik nafas 5 kali, dan mematikan lampu sambil berdoa dengan tenang. 2 minggu kemudian, beliau kirim pesan. Sekarang saya bisa tidur lebih cepat dan tidak lagi bangun dengan rasa gelisah. Kadang tubuh tidak bisa tenang karena hati belum selesai berdamai dengan pikirannya. Begitu hati mulai tenang, tidur pun akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau Bapak Ibu sering sulit tidur karena pikiran yang terus berputar, cobalah perlahan untuk menenangkan diri dengan cara-cara sederhana ini. Karena tidur yang nyenyak bukan hanya soal fisik tapi juga soal ketenangan hati. Kali ini kita beralih ke penyebab yang sangat terasa secara fisik. Nyeri sendi, kaki pegal, atau bahkan kram malam hari. Banyak lansia yang mengalami ini. Mau tidur sudah berbaring rapi di tempat tidur, tapi lutut terasa nyut-nyutan atau betis tiba-tiba kram saat dini hari. Akhirnya bukan tidur yang didapat, malah gelisah dan bolak-balik sepanjang malam. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada penderita artritis, ternyata sekitar 60% dari mereka mengalami gangguan tidur.
baik sulit tidur, sering terbangun, atau merasa tidak segar saat bangun pagi. Dan kondisi ini bukan hanya terjadi pada mereka yang sakit berat. Nyeri ringan pun cukup mengganggu tidur, apalagi jika terjadi hampir setiap malam. Apa penyebabnya? 1. Bisa karena peradangan sendi ringan akibat penuaan. 2. Kurang gerak di siang hari sehingga otot menjadi kaku. 3. Atau peredaran darah yang kurang lancar ke kaki, terutama saat malam hari saat tubuh tidak banyak bergerak. Solusi 1. Rendam kaki dengan air hangat dan garam. Solusi alami yang pertama dan paling mudah, rendam kaki pakai air hangat yang diberi garam dapur atau garam Epsom. Caranya, 1. Siapkan air hangat suam-suam kuku. 2. Tambahkan 2-3 sendok garam. 3. Rendam kaki selama 15-20 menit sebelum tidur. Ini membantu melancarkan aliran darah, mengurangi bengkak, dan membuat otot lebih rileks. Efeknya sangat menenangkan. Solusi 2. Pijatan ringan. Yang kedua, setelah kaki direndam, lanjutkan dengan pijatan lembut. Gunakan minyak kayu putih, minyak kelapa hangat, atau minyak zaitun. Pijat secara perlahan di bagian betis, telapak kaki, dan sekitar lutut. Gerakan sederhana ini bisa membantu melemaskan otot dan meredakan nyeri. Solusi 3, minuman herbal sore hari. Yang ketiga, dari dalam tubuh, minum air rebusan jahe atau kunyit di sore hari. Keduanya punya sifat antiinflamasi alami yang bisa membantu mengurangi nyeri sendi dan membuat tubuh terasa lebih hangat dan nyaman saat malam. Resepnya mudah. 1. Rebus 3 iris jahe atau 1 ruas kunyit segar. 2. Tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis. 3. Minum hangat sebelum maghrib. Jangan terlalu malam agar tidak memicu buang air kecil. Salah satu penonton kita dari Kudus pernah berbagi. Beliau mengalami kram hampir setiap malam, tapi setelah rutin merendam kaki dan minum air jahe. Dalam seminggu tidurnya mulai lebih nyenyak dan bangun pagi terasa lebih ringan. Jadi, kalau Bapak Ibu sering gelisah karena kaki pegal atau lutut nyeri saat tidur, cobalah cara sederhana ini. Karena terkadang tidur yang nyenyak itu bisa dimulai dari ujung kaki yang tenang. Nah, kita sudah sampai pada penyebab terakhir yang sering kali diabaikan, yaitu pola tidur yang tidak teratur. Penyebab ini memang lebih berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari kita. Banyak lansia yang memiliki pola tidur yang berubah-ubah. Misalnya tidur siang terlalu lama, tidur malamnya jadi tidak teratur, atau bangun terlalu malam. Hal ini bisa mengganggu jam biologis tubuh yang seharusnya mengikuti ritme alami siang dan malam. Jika tidur siang terlalu lama, tubuh bisa kebingungan dan sulit tidur malamnya karena sudah merasa cukup tidur sebelumnya. Begitu juga jika waktu tidur malam sering berubah-ubah. Tubuh tidak punya waktu untuk menyesuaikan jam biologis dengan benar, sehingga menyebabkan kesulitan tidur. Solusi 1, tentukan jadwal tidur yang sama setiap hari. Solusi pertama adalah menetapkan jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari. Meskipun kadang-kadang kita merasa tidak mengantuk, cobalah untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan saat akhir pekan. Dengan begitu, tubuh kita akan terbiasa dan jam biologis tubuh akan lebih stabil. Solusi 2, tidur siang yang tepat waktu. Solusi kedua, jangan terlalu lama tidur siang. Tidur siang yang terbaik adalah sekitar 20 hingga 30 menit dan jangan lewat jam 3 sore. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu dekat dengan malam hari bisa membuat tubuh merasa kebingungan saat waktunya tidur. Solusi 3, aktivitas ringan di pagi dan sore hari. Solusi terakhir, lakukan aktivitas ringan di pagi dan sore hari. Misalnya berjalan kaki sebentar di pagi hari atau menyiram tanaman di sore hari. Aktivitas ringan ini bisa membantu tubuh kita merasa lebih lelah dan siap tidur pada malam hari. Dengan menetapkan rutinitas tidur yang teratur, tidur siang yang tepat waktu, dan melakukan aktivitas ringan, tubuh kita akan lebih mudah beradaptasi dan tidur menjadi lebih nyenyak. Sebagai tambahan, saya akan memberikan 5 kebiasaan baik yang bisa membantu Anda mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Kebiasaan-kebiasaan ini sederhana, namun sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Kebiasaan 1, mandi air hangat sore hari. Kebiasaan pertama adalah mandi air hangat di sore hari. Mandi air hangat bisa membantu merilekskan tubuh dan pikiran, mempersiapkan kita untuk tidur lebih nyenyak. Ini juga dapat meningkatkan suhu tubuh secara perlahan. Dan saat tubuh mulai mendingin setelah mandi, itu menandakan waktu tidur yang lebih alami. Kebiasaan 2, minum teh herbal.
Kebiasaan kedua adalah minum teh herbal seperti chamomile, serai, atau daun pandan. Teh herbal ini memiliki sifat menenangkan yang membantu tubuh rileks sebelum tidur. Pastikan Anda memilih teh tanpa kafein ya, karena kafein bisa membuat Anda terjaga lebih lama. Kebiasaan 3, senam ringan atau stretching. Kebiasaan ketiga adalah melakukan senam ringan atau stretching selama sekitar 5 menit. Gerakan ringan ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot yang mungkin Anda rasakan setelah seharian beraktivitas. Dengan meregangkan tubuh, Anda akan merasa lebih nyaman dan siap beristirahat. Kebiasaan 4, tidak makan berat 2 jam sebelum tidur. Kebiasaan keempat adalah tidak makan makanan berat setidaknya 2 jam sebelum tidur. Makan berat sebelum tidur bisa membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras dan mengganggu kualitas tidur. Sebaliknya, jika lapar, pilih camilan ringan seperti pisang atau kacang almond. Kebiasaan 5, membaca buku atau mendengarkan audio tenang. Kebiasaan terakhir adalah membaca buku atau mendengarkan audio tenang seperti murotal atau musik lembut. Kegiatan ini bisa mengalihkan perhatian dari pikiran yang mengganggu dan membantu menenangkan hati. Pilihlah bacaan yang ringan atau audio yang menenangkan untuk memberikan rasa nyaman sebelum tidur. Penutupan bonus. Dengan menggabungkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam rutinitas malam Anda, tidur yang lebih berkualitas bukan lagi impian. Cobalah beberapa di antaranya dan lihat perbedaannya. Sekarang mari kita bicarakan tentang kapan sebaiknya Anda mencari bantuan medis terkait masalah tidur. Jika Anda sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki tidur dan masalah tidur masih berlanjut, itu mungkin tanda bahwa ada masalah yang lebih serius. Jadi, kapan harus menghubungi dokter? Jika insomnia atau kesulitan tidur berlangsung lebih dari 2 minggu, ini adalah waktu yang tepat untuk konsultasi dengan dokter. Tidur yang terganggu dalam jangka waktu panjang bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental Anda. Penting untuk mencari tahu penyebabnya dan mendapatkan penanganan medis yang tepat. Selain itu, jika masalah tidur disertai dengan rasa cemas berat atau nyeri yang tak tertahankan, jangan ragu untuk segera mencari bantuan medis. Cemas yang berlebihan bisa mempengaruhi kualitas tidur dan memperburuk masalah tidur. Sementara nyeri yang terus-menerus bisa menjadi tanda adanya kondisi medis yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Selalu ingat, tidur adalah bagian penting dari kesehatan kita. Jika masalah tidur Anda mengganggu keseharian atau kesehatan Anda, mendapatkan bantuan dari tenaga medis adalah langkah yang bijak untuk pemulihan yang lebih baik. Nah, itu dia teman-teman. Tidur yang nyenyak sebenarnya bisa dicapai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Bukan hanya mengandalkan obat-obatan. Dengan memahami penyebab susah tidur dan menerapkan solusi alami, kualitas tidur kita bisa meningkat dan tentu saja kesehatan kita pun jadi lebih baik. Saya ingin tahu, apakah Anda punya cara unik untuk membantu tidur lebih nyenyak? Tulis di kolom komentar ya. Kita bisa belajar bersama-sama. Siapa tahu cara Anda bisa membantu teman-teman lainnya yang juga mengalami kesulitan tidur. Senang rasanya bisa berbagi informasi dengan kalian semua. Dari channel Semangat Sehat Lansia, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar kesehatan lansia. Dan jangan lupa bagikan ke teman atau keluarga yang juga ingin tidur lebih nyenyak di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia di setiap usia. Dan semangat sehat lansia!